Hello guys, welcome back to my channel. In this video, I'm going to talk about the English subject for 8th grade. Di video kali ini, Mr. Shihab akan membahas pelajaran bahasa Inggris kelas 8. Still with me, Mr. Fernando Shihab. English is easy to learn. Kita awali dari bab 7 ya adik-adik. It's chapter 7. My uncle is a zookeeper. Pamanku seorang penjaga kebun binatang. Adik-adik, apa saja sih yang akan kita pelajari pada bab 7 ini? We will learn to communicate states and events that happen routinely or as general truths in order to appreciate the nature, to show our pride in something, or to give good and bad samples. Jadi, pada bab 7 ini, kita akan belajar mengkomunikasikan keadaan dan peristiwa yang terjadi secara rutin atau sebagai kebenaran umum, supaya kita mengapresiasi alam, menunjukkan kebanggaan kita terhadap sesuatu, atau memberikan contoh-contoh yang baik dan buruk. Jadi, kita akan belajar mengkomunikasikan peristiwa yang biasa terjadi. Oke, next. Adik-adik, sebelum pelajaran dilanjutkan, bagi kalian yang belum, silakan like dan subscribe ya. Thank you. Selanjutnya, halaman 86. There is a picture here. Ada gambar di sini ya adik-adik. Kita perbesar supaya lebih jelas. Observing and asking questions. Mengobservasi dan mengajukan pertanyaan. Jadi kita akan mengobservasi terlebih dahulu dan selanjutnya kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Di sini sudah ada kalimatnya ya adik-adik. Tinggal kita baca. We have a study tour in a zoo. Di sini ceritanya kita sedang study tour di kebun binatang. What animals do you see in the picture? Dalam gambar ini, hewan apa yang kalian lihat? Bear. Bear. What animals do you see in the picture? Tiger. Tiger. What animals do you see in the picture? Monkey. Monkey. Elephant. Elephant. Deer. Deer. Those are 5 kinds of animals. You can find more in a zoo. Okay, next. Page 87. Observing and asking questions. Kita observasi dulu ya adik-adik. We will learn to describe the animals in the zoo one by one. Kita bahas binatangnya satu persatu ya. Here are what we will do. Nah, apa saja sih yang akan kita lakukan? Pertama, dengarkan dan tirukan kalimat per kalimat ya. Kedua, kita diskusikan informasi yang berbeda mengenai setiap binatang dan menulisnya di dalam tabel. Selanjutnya, kita buat analisis. Oke, next. Oke, there are 4 animals here and we will discuss about them one by one. Seperti instruksi di awal tadi ya adik-adik, kalian dengarkan dan tirukan kalimat per kalimat. Elephants are the heaviest land animals. They are also intelligent and have good memories. Most of them live in Africa and Asia, such as in Lampung, Indonesia. They use their long trunks almost like an arm to put food and water in their mouths. They eat grass and plants. Kita bahas kalimat per kalimat ya adik-adik.
Elephants are the heaviest land animals. Gajah merupakan hewan darat yang paling berat. They are also intelligent and have good memories. Mereka juga cerdas dan mempunyai ingatan yang bagus. Most of them live in Africa and Asia, such as in Lampung, Indonesia. Sebagian besar dari mereka tinggal di Afrika dan Asia, seperti di Lampung, Indonesia. They use their long trunks almost like an arm to put food and water in their mouths. Mereka menggunakan belalai yang panjang, hampir seperti lengan, untuk memasukkan makanan dan minuman ke dalam mulut mereka. They eat grass and plants. Mereka memakan rumput dan tanaman. Adik-adik, dilihat dari struktur teks deskripsi di sini, semua menggunakan kaidah simple present tense. Apa sih simple present tense itu? Nanti kita bahas di belakang. Okay, next. Tigers are the biggest of all cats. They live in the grasslands and forests. Their striped coat gives them good camouflage when they hunt. They love me to eat. Untuk teks deskripsi ini kalian sudah tahu maksudnya ya adik-adik. Kita bahas kalimat per kalimat. Tigers are the biggest of all cats. Macan merupakan yang paling besar dari semua jenis kucing. Meskipun termasuk dalam spesies kucing, namun macan ini termasuk binatang liar, jadi berbahaya. They live in the grasslands and forests. Mereka hidup di padang rumput dan hutan. Their striped coat gives them good camouflage when they hunt. Kulit belang mereka memberikan kamuflase yang baik saat berburu. Jadi, kulitnya yang belang ini berfungsi sebagai kamuflase atau penyamaran ketika mereka berburu. They love me to eat. Mereka suka makan daging. Okay, next. The next picture is a bear. Bears have thick fur coats to protect them from the cold. Most of them live in northern parts of the world. They are large and powerful. They have a good sense of smell. Some of them eat meat, and some of them eat honey. In winter, some bears find a snug place to hibernate. Jangan lupa ya adik-adik, kalian tetap dengarkan dan tirukan kalimat per kalimat. Sekarang kita bahas. Bears have thick fur coats to protect them from the cold. Beruang mempunyai bulu yang tebal untuk melindungi mereka dari hawa dingin. Most of them live in northern parts of the world. Sebagian besar dari mereka tinggal di belahan bumi bagian utara. They are large and powerful. Mereka besar dan kuat. They have a good sense of smell. Mereka mempunyai indera penciuman yang bagus. Some of them eat meat and some of them eat honey. Sebagian dari mereka memakan daging dan sebagian lainnya memakan madu. In winter, some bears find a snug place to hibernate. Pada musim dingin, beberapa beruang mencari tempat yang nyaman untuk hibernasi. Hibernasi untuk binatang bisa diartikan istirahat atau tidur selama musim dingin. Oke, next. Nah ini, monkey. Masih semangat ya adik-adik? Monkeys are clever mammals that can solve problems and hold things in their hands. They live in groups called troops. Monkey eats plants, birds, eggs, small animals, and insects. Most of them live in the forest. Kita bahas ya adik-adik. Monkeys are clever mammals that can solve problems and hold things in their hands. Monyet merupakan binatang mamalia pintar yang dapat menyelesaikan masalah dan memegang benda di tangannya. They live in groups called troops. Mereka hidup berkelompok yang disebut pasukan. Monkey eat plants, birds, eggs, small animals, and insects. Monyet memakan tanaman,
telur burung, binatang kecil, dan serangga. Most of them live in the forest. Sebagian besar dari mereka tinggal di hutan. Jadi, karakteristik binatang yang seperti ini hanyalah monyet dan hewan sejenisnya. Nah, adik-adik, itu adalah 4 binatang yang bisa kita bahas di sini. We have described the animals one by one. Seperti yang Mr. Siap katakan di awal tadi ya, adik-adik. Teks di sini berbentuk deskriptif, yaitu menggunakan kaidah simple present tense. Namun sebelum Mr. Siap membahas simple present tense, kita lanjutkan dulu materinya. Adik-adik, di halaman berikutnya, apa saja sih yang harus kita lakukan? Adik-adik, setelah kita memahami deskripsi dari masing-masing binatang tadi, kita analisa semua informasi mengenai 4 binatang. We discuss and fill in the table with the information of the animals. Kita diskusikan dan isi tabel dengan informasi mengenai binatang yang tadi. Di sini sudah ada contohnya, yaitu elephants. Semua kolom sudah terisi. Kita akan lakukan seperti ini. Kita isi sesuai dengan informasi yang ada di teks. Di sini sudah ada binatang, habitat, makanan, aktivitas, dan juga karakteristik. Selanjutnya tinggal kita sesuaikan. Oke, yang pertama ada elephants, gajah. Habitatnya di Afrika dan Asia. Sedangkan makanannya food, grass and plants, rumput dan juga tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya activity, aktivitasnya ya. Use their long trunks to put food and water in their mouths. Aktivitasnya menggunakan belalainya yang panjang untuk kemudian memasukkan makanan dan minuman ke dalam mulut. Sedangkan karakteristiknya yaitu the heaviest land animals, binatang darat yang paling berat. Kalau dilihat dari contoh elephant di sini, semua penjelasan di sini adalah berasal dari teks yang sebelumnya kita bahas. So, the next animal is tigers. Kalian isi ya adik-adik. Oke, sekarang coba kita bahas bersama. Tigers, habitatnya di mana ya? Kalau dilihat dari bacaan yang tadi, maka habitatnya berada di grasslands and forest. Ya, itu jawabannya. They live in the grassland and forest. Jadi habitatnya di sini adalah grasslands and forest. Kemudian food, makanannya. Yang kita tahu, tigers it's completely eat meat. Ya jelas ya, makanannya adalah daging. Kita juga bisa cek di bacaan. In the last sentence, di kalimat akhir ya ada teksnya berbunyi they love meat to eat. Jadi jelas di sini jawabannya adalah meat, daging. The next activity, aktivitasnya apa ya tigers ini? Coba kalian cek di bacaan. Ya, that's right. Benar sekali. Jawabannya adalah hunt. Di bacaan ada sebelum kalimat terakhir itu ya. When they hunt, yaitu. Oke, the last characteristics. Sifatnya ini seperti apa ya tiger itu? Depend on the description. It's the first sentence. It says the biggest of all cats. Jadi karakternya berdasarkan teks pada kalimat pertama yaitu the biggest of all cats, yaitu hewan sejenis kucing yang paling besar. Well done guys. The next number please fill it by yourself. Selanjutnya nomor 3 dan 4 kalian cari jawabannya di teks, kalian isi sendiri. Do it by yourself. Oke, next. Di halaman berikutnya, apa saja sih yang kita pelajari? Oke, ada banyak binatang ya di sekitar kita.
Jadi kita cari 3 binatang saja yang berbeda, lalu kita deskripsikan satu persatu. Di bawah sudah ada contoh satu binatang, yaitu rabbit, kelinci. Kita pelajari contohnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita diskusikan dan tentukan 3 binatang ya. Nanti kira-kira binatang apa yang akan kita tulis, binatang apa yang ingin kita deskripsikan. Dan setelah kita membuat analisa mengenai deskripsi dan karakter masing-masing binatang, lalu deskripsi yang telah kita buat kita susun menjadi kalimat atau paragraf. Contoh di sini sudah menjelaskan beberapa bagian, yaitu mengenai habitat, food, activity, characteristics, dan masing-masing sudah ada deskripsinya. Kemudian dari beberapa deskripsi ini disusun sehingga menjadi sebuah kalimat atau paragraf. Jadi kira-kira seperti itu ya adik-adik. Kalian tinggal meneruskan, kalian tinggal cari binatangnya, lalu kalian cari deskripsinya dan kalian susun menjadi sebuah paragraf. Oke, well done guys. Mr. Siap kira cukup materi kali ini. On the next video, I'd like to explain about simple present tense. Pada video berikutnya akan Mr. Siap jelaskan simple present tense. That's all from me. I hope it is useful. Semoga ilmunya bermanfaat. See you on the next lesson and bye-bye.